Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Kali ini kami berkesempatan mengunjungi Stadion Gelora Bung Tomo yang terletak di Benowo, Pakal, Surabaya. Di kunjungan kali ini pun kami juga memiliki kesempatan untuk melihat lebih dekat Stadion Gelora Bung Tomo ini. Pada saat kami mengunjungi stadion ini, kebetulan sedang ada turnamen U13 dan juga U11 di lapangan latihan Gelora Bung Tomo yang terdapat 3 lapangan, lapangan A, lapangan B, dan lapangan C. Dan kejuaraan U13 dan U11 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sepak Bola Kota Surabaya ini berlangsung di lapangan B. Terlihat tim yang memenangi kejuaraan U13 ini sedang melakukan sesi foto dan juga perayaan bersama timnya disaksikan oleh orang tua yang juga ikut menyaksikan di sisi barisan kursi penonton atau yang ada di tribun kecil di sisi belakang gawang daripada lapangan sepak bola yang merupakan lapangan latihan di Stadion Gelora Bung Tomo ini. Stadion Gelora Bung Tomo ini juga memiliki kapasitas parkir yang cukup luas. Bisa menampung kurang lebih 7.000 kendaraan roda 2 dan juga 250 kendaraan roda 4. Pembayaran parkir pun dapat dilakukan secara non-tunai melalui QRIS juga bisa dilakukan, dan pihak Stadion Gelora Bung Tomo juga memberikan tips untuk menghindari tarif parkir liar. Pengunjung disarankan untuk parkir di tempat parkir resmi. Datang lebih awal untuk mendapatkan tempat parkir yang lebih dekat dari Stadion Gelora Bung Tomo. Menilik dari sejarah Stadion Gelora Bung Tomo yang dibangun tahun 2008 dan selesai mulai digunakan pada tahun 2010. Dibangun dengan anggaran mencapai 500 miliar. Stadion ini menjadi salah satu stadion terbesar di Indonesia, di mana stadion SGBT ini merupakan stadion ketiga terbesar setelah Jakarta International Stadium, Gelora Bung Karno, dan ketiga adalah Stadion Gelora Bung Tomo. Tentu saja stadion ini merupakan stadion yang megah dan termegah di Jawa Timur yang menjadi kebanggaan warga Jawa Timur umumnya dan juga warga Surabaya khususnya. Dikutip dari sumber media yang ada bahwa Stadion Gelora Bung Tomo ini memiliki kapasitas mampu menampung kurang lebih 45.000 penonton. Adapun pemberian nama stadion tersebut tentu kita ketahui bersama tidak terlepas dari nama pahlawan nasional yaitu Bung Tomo. GBT yang dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh paling fenomenal pada masa perjuangan, yaitu tokoh pejuang kebangkitan nasional di Surabaya tersebut. Ia dikenal gigih dalam melawan penjajahan. Tidak heran jika Bung Tomo dianugerahi gelar pahlawan nasional. Kami pun berkesempatan tak hanya melihat dari sisi luar, namun kami juga memiliki kesempatan untuk melihat lebih dekat ke sisi bagian dalam dari Stadion Gelora Bung Tomo ini, di mana kita ketahui bersama bahwa Stadion Gelora Bung Tomo ini merupakan salah satu venue dari penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang berlangsung pada tahun 2023. Tentu saja sebagai stadion yang bisa menyelenggarakan kompetisi dunia FIFA tersebut, seluruh standar dan fasilitasnya sudah memiliki standar FIFA yang disyaratkan, mulai dari akses, fasilitas di dalam stadion, dan juga fasilitas di sisi lapangan
serta infrastruktur pendukung lainnya seperti lampu stadion, ruang ganti pemain, dan tentu saja juga dari sisi keamanan dan kenyamanan sebuah stadion yang memang sangat diperlukan, yang mana pada akhirnya Stadion Gelora Bung Tomo terpilih sebagai salah satu venue dari pelaksanaan World Cup FIFA Under 17 tersebut. Memang sebelum ditunjuk sebagai salah satu venue, pemerintah kota Surabaya dan Kementerian PUPR melakukan renovasi Stadion Gelora Bung Tomo secara detil beberapa tahun lalu. Tujuannya adalah untuk menyambut Piala Dunia sekaligus memenuhi catatan atau standar FIFA yang disyaratkan. Perbaikan tersebut mencakup berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah jalur disabilitas, tribun VIP, area wartawan, tempat parkir, pagar lapangan, dan peningkatan daya listrik juga diperbaiki. Dan dengan perbaikan yang totalitas tersebut, dan akhirnya memang Stadion Gelora Bung Tomo memenuhi syarat sebagai venue atau lokasi dari penyelenggaraan Piala Dunia tersebut. Kami pun berkesempatan melihat sisi bagian dalam dari Stadion Gelora Bung Tomo yang terlihat cukup megah dan memiliki tribun gantung di sisi bawah dan juga tribun di sisi bagian atas. Tampak sangat megah Stadion Gelora Bung Tomo ini. Kami lihat ini adalah sisi digital scoring board yang ada di tribun utara dari Stadion Gelora Bung Tomo ini. Sekeliling stadion yang sudah menggunakan single seat dan mampu menampung kurang lebih 45.000 penonton ini nampak cukup apik. Di sisi lain memang Stadion Gelora Bung Tomo ini masih menggunakan lintasan atletik atau trek atletik, di mana material yang digunakan khusus di trek atletik ini adalah latex, karet sintetis atau rubber sintetis, sama seperti yang digunakan di Stadion Gajayana. Begitu info yang disampaikan pada saat kami meliput Stadion Gajayana yang saat ini sedang dilakukan proses renovasi. Dan kesempatan kami mengunjungi ini pun kami melihat lebih dekat dari sisi lapangan yang sedang dilakukan proses maintenance atau perawatan secara reguler. Dan informasi yang kami dapatkan saat ini, saat kami meliput di Stadion Gelora Bung Tomo ini, lapangan sedang dilakukan proses pemupukan pasca selesainya kompetisi BRI Liga 1 yang berakhir pada tanggal 24 Mei yang lalu, dan petugas pun sedang melakukan proses perawatan secara rutin, penyiraman menggunakan spray air secara otomatis. Sementara itu, hampir di seluruh lintasan atletik yang ada, baik di sisi barat maupun di sisi lapangan sebelah timur, di cover atau ditutupi dengan karpet rumput sintetis. Terlihat hijau sekali di sisi bench pemain yang ada di sisi bagian barat. Namun ini adalah rumput sintetis yang dipasang menutupi lintasan atletik yang memang tidak digunakan untuk latihan saat kami datang meliput beberapa hari lalu pada tanggal 6 Juni 2025. Sementara kami kutip dari media jawapos.com tanggal 5 Juni bahwa Persebaya Surabaya all out untuk persiapan musim depan 2025-2026 dengan menggunakan Gelora Bung Tomo yang akan disulap jadi kandang utama musim depan.
Persebaya langsung tancap gas menyusun rencana besar jelang bergulirnya Liga 1 2025-2026. Salah satu langkah besar yang diambil adalah memusatkan seluruh aktivitas tim di Stadion Gelora Bung Tomo ini yang terletak di Benowo, Pakal, Surabaya. GBT akan menjadi kandang utama dari Persebaya tak hanya untuk pertandingan, tapi juga untuk latihan dan aktivitas operasional lainnya. Ini merupakan bagian dari transformasi menyeluruh yang sedang dijalankan manajemen klub demi menciptakan ekosistem yang lebih profesional. Media ofisial Persebaya menyebut persiapan menyambut musim baru sudah dimulai sejak awal Juni. Jajaran pelatih anyar yang baru diperkenalkan pekan lalu langsung terbang ke Surabaya untuk memulai program perencanaan persiapan musim depan. Yang berbeda adalah semua aktivitas Persebaya, pertandingan maupun latihan akan dipusat di Gelora Bung Tomo ini. Menurutnya, pemusatan seluruh kegiatan di Gelora Bung Tomo ini akan membawa dampak positif terhadap kinerja tim secara menyeluruh. Termasuk pusat kebugaran modern yang sedang dalam tahap penyelesaian atau tahap renovasi akan segera menjadi fasilitas utama yang mendukung kebutuhan fisik para pemain. Tak hanya untuk pemain dan tim pelatih, seluruh staf operasional klub juga akan berkantor di stadion yang jadi kebanggaan warga kota pahlawan atau warga Surabaya tersebut. Integrasi ini diharapkan memperkuat sinergi antar departemen demi mendukung prestasi di lapangan, begitu disampaikan oleh media officer Persebaya Surabaya. Kembali ke Stadion Gelora Bung Tomo yang kami berkesempatan untuk melihat lebih dekat, tampak gradasi garis daripada rumput lapangan terlihat sangat jelas, sangat baik ya. Dan dari informasi yang ada bahwa Stadion Gelora Bung Tomo ini menggunakan jenis rumput Joycia japonica atau yang biasa disebut rumput Jepang, di mana dari informasi yang kami kutip, jenis rumput ini memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya cukup populer sebagai rumput lapangan. Antara lain tahan terhadap berbagai kondisi rumput Jepang, tahan terhadap cuaca ekstrim seperti panas dan dingin, serta tahan terhadap kekeringan. Rumput ini juga relatif tahan terhadap gulma atau rumput liar. Perawatannya pun cukup mudah dan tidak terlalu rumit, seperti pemupukan yang intensif atau irigasi yang juga harus cukup sering. Memiliki sistem perakaran yang kuat sehingga dapat bertahan di berbagai kondisi tanah. Dan tentu saja selain keunggulan-keunggulan tersebut, rumput ini pun juga memiliki sedikit kelemahan, yaitu mungkin tidak tetap hijau sepanjang tahun di semua iklim. Dan rumput ini juga memiliki bentuk runcing seperti ujung jarum sehingga mungkin terasa kurang nyaman saat digunakan bila tidak dilakukan perawatan yang secara reguler atau secara rutin. Dan memang biasanya di sebuah lapangan sepak bola, apalagi seperti yang berstandar FIFA tersebut, tentu saja perawatan reguler harus dilakukan guna memberikan fasilitas kenyamanan bagi pemain yang beraksi di atas lapangan hijau tersebut. Selain jenis rumput Joycia japonica yang digunakan, tambahan informasi lainnya adalah lampu Stadion Gelora Utama Bung Tomo atau Field of Play ini menggunakan 2400 lux yang tentu saja sudah melebihi dari syarat yang distandarkan oleh FIFA, dan juga memiliki lintasan atletik sepanjang 400 meter standar internasional dengan 8 jalur. Stadion yang megah dan besar ketiga di Indonesia ini pun digunakan pada pertandingan Piala Dunia U17 pertama kali pada tanggal 10 November, di mana pada pertandingan pertama Panama menghadapi Maroko. Pada saat itu Maroko unggul 0-2. Dan tentu saja tim
Timnas U17 Indonesia juga bertanding pada tanggal 10 November menghadapi Ekuador yang berakhir imbang dengan angka 1-1. Pada saat itu dihadiri kurang lebih sekitar 30.500 penonton yang menyaksikan pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo ini. Kembali kepada Persebaya Surabaya yang melakukan transformasi besar tidak hanya dari segi pelatih dan skuad, tapi juga dalam hal manajemen fasilitas. Persebaya yang akan memusatkan seluruh kegiatan operasional mereka ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya ini. Selama ini Stadion Gelora Bung Tomo hanya digunakan sebagai lokasi pertandingan kandang Persebaya. Sementara sesi latihan rutin dilakukan di fasilitas lain seperti Stadion Gelora 10 November dan lapangan Tor di pusat kota Surabaya. Kantor administrasi pun Persebaya berada di kawasan Surabaya Town Square atau Sutos. Namun dengan transformasi yang ada akan mengubah pula secara menyeluruh di mana seluruh aktivitas kesebelasan Persebaya baik pertandingan maupun latihan akan dipusatkan di Kompleks Gelora Bung Tomo. Untuk diketahui bahwa Kompleks Gelora Bung Tomo ini juga memiliki fasilitas sport lainnya, yaitu trek balap motor yang ada di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo. Dan tentu saja dengan fasilitas sport center yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo ini menjadikannya sebagai stadion terbesar ketiga di Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat baik mendukung transformasi sepak bola atau perkembangan olahraga lainnya, khususnya di sepak bola. Sedikit info lain perihal sampah atau gunungan sampah yang ada di sebelah sisi stadion. Pada saat kami mengunjungi, kami pun tidak mencium aroma bau sampah pada saat kami mengunjungi cukup lama di lokasi Stadion Gelora Bung Tomo ini, dan isu ini sempat merebak pada saat penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang berlangsung pada tahun 2023 lalu. Namun memang pada saat keluar tol di pintu gerbang tol Romo Kalisi sedikit tercium, namun di lokasi stadion kami tidak mendapatkannya aroma bau sampah yang menjadi isu tersebut. Itu yang kami rasakan pada saat mengunjungi Stadion Gelora Bung Tomo ini. Begitu sekilas informasi yang kami sampaikan saat kami mengunjungi Stadion Gelora Bung Tomo yang terletak di Benowo Pakal di Surabaya, yang areanya sudah mendekati ke Kabupaten Gresik. Semoga bermanfaat informasinya perihal Stadion Gelora Utama Bung Tomo ini, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.